Seiring perkembangan kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten di usianya yang ke-13, pemerintah mulai memperhatikan tempat wisata yang ada di Provinsi Banten. Wisata yang saat ini sedang marak seperti wisata Pantai Sawarna, Taman Nasional Ujung Kulon, Pantai Anyer, Tanjung Lesung, Gunung Krakatau, Kampung Baduy, Pulau Umang, Pulau Buru, dan Banten Lama. Banten Lama yang merupakan salah satu tujuan wisata di Provinsi Banten ini dapat ditinjau kembali bahwa cagar budayanya cukup berpotensi sebagai lokasi wisata yang tinggi akan nilai sejarah dan budaya. Kawasan dengan luas wilayah kurang lebih 18 km persegi ini dijadikan sebagai objek wisata oleh pemerintah Banten Lama karena memiliki peninggalan sejarah dan budaya dari masa kejayaan Banten terdahulu yang begitu banyak nilainya. Situs-situs di dalamnya berupa keraton Surosoan. Dahulu adalah tempat kediaman Sultan Banten, Keraton Kaibon yang merupakan kediaman Ibunda Sultan Safiuddin, yaitu Ratu Aisyah, Benteng Spelwijk, Masjid Pacinan Tinggi, Museum Situs Banten Lama, kemudian Masjid Agung Banten, dan Vihara Avalokitesvara yang hingga kini masih digunakan masyarakat untuk beribadah serta pemakaman keluarga Kesultanan Banten yang sering dikunjungi masyarakat untuk berziarah. Kawasan Banten Lama di Kabupaten Serang banyak meninggalkan bangunan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Salah satu bangunan yang masih tersisa adalah Keraton Kaibon yang terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen. Keraton Kaibon menjadi salah satu bangunan cagar budaya Provinsi Banten yang menyimpan cerita kejayaan Kerajaan Banten Lama. Dibangun pada tahun 1815, keraton ini menjadi keraton kedua di Banten setelah Keraton Surosoan. Berbeda dengan Keraton Surosoan sebagai pusat pemerintahan, Keraton Kaibon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Hal ini karena Sultan Saifuddin sebagai Sultan Banten yang ke-21 saat itu usianya masih 5 tahun. Nama Kaibon sendiri dipastikan diambil dari kata keibuan yang memiliki arti bersifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Keraton Kaibon dibangun menghadap barat dengan kanal di depannya. Kanal ini berfungsi sebagai media transportasi untuk menuju ke Keraton Surosoan yang letaknya berada di bagian utara. Di bagian depan keraton dibatasi dengan gerbang yang memiliki 5 pintu. Arti angka 5 ini mengikuti jumlah sholat dalam satu hari yang dilakukan umat muslim. Gerbang yang bergaya Jawa dan Bali ini memiliki ketinggian 2 meter dengan bentuk candi bentar sebagai motifnya. Gerbang ini disebut juga dengan sebutan gerbang bersayap. Pada satu gerbang terdapat pintu paduraksa yang menghubungkan bagian depan dengan ruang utama keraton. Ruang utama keraton ini tidak lain adalah kamar tidur Ratu Aisyah itu sendiri. Dibangun dengan menjorok ke tanah, kamar tidur sang ratu dilengkapi dengan teknologi pendingin ruangan. Keraton yang berdiri di tanah seluas mencapai 4 hektar ini dibangun menggunakan batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Walaupun telah hancur, beberapa reruntuhan di keraton ini masih terlihat pondasi dan pilar-pilar yang utuh. Salah satu yang terlihat jelas adalah bangunan yang menyerupai masjid. Bangunan masjid ini berada di sisi kanan gerbang. Selain pilar yang masih utuh, di dalamnya
Juga terdapat mimbar yang berfungsi sebagai tempat berdirinya khatib. Tahun 1832, Keraton Kaibon dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Gubernur VOC saat itu adalah Jenderal Daendels. Penyerangan dilakukan karena Sultan Saifuddin menolak dengan keras permintaan sang jenderal untuk meneruskan pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan. Bahkan, utusan jenderal yang bernama Dupuy dibunuh oleh Sultan hingga kepalanya dipenggal, kemudian dikembalikan kepada Jenderal Daendels. Hal ini membuat Jenderal VOC tersebut marah dan kemudian menghancurkan Keraton Kaibon hingga meninggalkan puing-puing yang tersisa saat ini. Kini puing reruntuhan Keraton Kaibon meninggalkan cerita tentang kejayaan Banten lama. Dan saat ini dijadikan sebagai cagar budaya yang sering dikunjungi oleh para pengunjung.